Perkenalkan, nama saya Kesya Femi Simatupang dengan NIM 0550971699. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat term dan juga bagaimana cara agar kita terhindar dari salah pikir. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang term. Term adalah suatu kata atau kelompok yang dimana terdiri dari subjek atau predikat dalam satu pernyataan. Term didapat dari suatu ide, konsep, dan juga objek. Term terbagi menjadi 3, yaitu term universal, term partikular, dan term singular. Yang dimana term universal ini artinya menyeluruh atau semua kelas. Contohnya, semua kucing adalah mamalia. Artinya semua jenis kucing disebut sebagai mamalia, baik itu kucing Anggora, kucing Persia, ataupun kucing kampung disebut sebagai mamalia. Kemudian yang kedua adalah term partikular, yang dimana term partikular ini adalah sebagian kelas atau hanya sebagian saja. Contohnya, dalam suatu kelas terdiri dari 30 mahasiswa, yang dimana 30 mahasiswa ini hanya 15 orang saja yang menyukai matematika. Artinya hanya sebagian saja yang menyukai matematika dan sebagainya tidak. Kemudian yang term singular adalah berujuk pada individu, yang artinya contohnya misalnya pada tahun 1883 Gunung Krakatau meletus. Artinya pada tahun 1883 hanya Gunung Krakatau yang meletus. Kemudian sesat pikir adalah suatu argumen atau gagasan yang disampaikan seseorang tanpa adanya bukti atau fakta yang jelas, sehingga yang disimpulkan hanyalah berupa pemikiran sendiri. Jenis-jenis sesat pikir dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sesat pikir jerami, yang dimana sesat pikir jerami ini artinya memutarbalikkan argumen lawan sehingga mudah diserang. Contohnya, dalam suatu daerah terdapat dana yang sangat cukup untuk alokasi daerahnya. Pihak A mengusulkan bahwa bagaimana kalau dana pendidikan ditambah dari dana yang mereka miliki, tetapi pihak B menentang pendapat pihak A karena menurutnya jika dana untuk pendidikan ditambah, maka pertahanan untuk daerah itu akan berkurang. Di sini dapat saya simpulkan bahwa jika pihak B ini langsung menyerang lawan tanpa bertanya terlebih dahulu apakah alasan dari pihak A ini untuk mengusulkan mengapa dana tersebut harus ditambahkan lagi untuk pendidikan. Yang kemudian yang kedua adalah agentum et passion, yang dimana sebuah argumen dengan memanipulasi emosi pendengar menggunakan logika. Sebagai contohnya adalah suatu keluarga memiliki bisnis yang sangat besar, tetapi keluarga tersebut juga rajin memberikan bantuan kepada komunitas-komunitas, sehingga ada suatu komunitas lain untuk berbicara kepada orang lain dengan mengatakan bagaimana kalau kita mendukung keluarga ini agar keluarga ini tidak bangkrut, sehingga anak-anak mereka tidak akan merasa sedih. Dari pernyataan ini saya menyimpulkan adalah bahwa mereka mendukung keluarga ini bukan berdasarkan kualitas yang dimiliki keluarga tersebut, tetapi hanya berdasarkan rasa kasihan dan empati, sehingga mereka mendukung keluarga ini hanya berdasarkan logika. Kemudian yang ketiga, sesat pikir akibat pilihan yang palsu. Contoh yang bisa saya berikan adalah ketika suatu atasan memberikan kebijakan di sebuah kantor, yang dimana kebijakan tersebut ada salah satu karyawan yang tidak menyetujuinya, sehingga atasan tersebut mengatakan kepada karyawan tersebut jika tidak menyetujui artinya kamu tidak ingin perusahaan kita maju. Padahal dari kesimpulan ini saya menyimpulkan padahal atasan bisa bertanya apa alasan untuk karyawan tersebut tidak setuju dengan kebijakan yang diberikan oleh atasan ini, bukan langsung menyimpulkan bahwa karyawan ini tidak setuju untuk kemajuan perusahaan ini. Jadi menurut pendapat saya, agar kita terhindar dari sesat pikir yang telah saya jelaskan tadi adalah agar kita terhindar, yang pertama kita harus mencari tahu, meriset terlebih dahulu apakah yang disampaikan orang-orang ini benar atau tidak. Kemudian kita harus mendengarkan juga saran-saran yang diberikan seorang tersebut agar kita tidak hanya mementingkan pemikiran kita sendiri, tapi kita juga mementingkan kepentingan orang lain, sehingga sesat pikir ini bisa membuat kita menjadi lebih baik agar kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya. Baiklah, hanya sampai situ presentasi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.